kitabmu. Ayo, benar nggak perjanjian lama itu kitab? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mengakui bahwa perjanjian lama yang adalah terjemahan dari kitab Tanakh itu adalah hak milik kepunyaan Kristen? Jawab. Itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa. Terus kenapa ada? Pertanyaan saya, kenapa kamu menganggap itu kitabmu? Sementara kau bukan kaum Yahudi. Oke, saya jawab ya. Kenapa itu? Kami bukan menganggap itu kitab kami, tetapi itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu. Berarti firman Tuhan kan untuk seluruh manusia. Saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, dengarkan. Kalian harus mengakui bahwa itu bukan kitab kalian, tetapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Dah selesai. Jadi kalian ini agama yang didirikan dari hasil nyolong terjemahan kitabnya orang Yahudi alias kitab Spanyol. Baru nyolong. Ya, siap. Jadi begini ya, kesimpulannya juga bahwa ternyata dalam Yahudi itu nggak pernah mengatakan Uzair itu dan mengenal Uzair itu juga nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak mengenal Uzair dan nggak pernah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Uzair Quran bernarasi seperti ini gitu loh? Uzair jadi pembuktian kebenaran Quran ini Uzair kita kemana lagi nih? Yahudi mengatakan seperti Esra itu tokoh. Uzair itu tokoh Yahudi di kalangan Islam dalam pemahaman Islam. Dia bukan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi, diantaranya sahabat saya Ahibili tidak mengenal Uzair, sah-sah saja. Tidak akan merubuhkan iman saya. Jadi Quran bernarasi kosong dong kalau begitu, kalau orang Yahudi nggak mengenal Ahibili Uzair. bukan sementara sebagai dalam Quran mengatakan Uzair adalah putra Allah, kata orang Yahudi. Ahibili bukan sebagai patokan benar tidaknya Al-Quran. Paham itu. Nah, berarti sekarang sekarang saya tanya kepada Ahibili. Ahibili, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada bernama Yesus? Nggak ada. Itu Tuhannya Kristen loh. Tuhan. Esra, Uzair tidak ada di kitabnya Yahudi. Oke, nggak masalah. Karena Uzair bukan Tuhan kami. Yesus Tuhannya Kristen tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Seekor Tuhan. Seorang Tuhan tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Tapi katanya Tuhannya orang Yahudi. Yesus yang dituhankan oleh orang Roma, Athena itu orang Yahudi katanya. Bahkan katanya sudah dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi. Tuhannya tidak disebutkan. Paling tidak saudara Zuma, hari ini orang-orang Islam tahu, ini ada 1.200 orang mendengar bahwa ternyata orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Uzair, yang di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ternyata di dalam kalangan Yahudi sendiri Uzair sama sekali nggak dikenal. Jadi kalau Anda mengatakan ini firman dari Tuhan, ini pertanyaannya kok bisa? Ini nggak terbukti secara nyata bagi orang-orang Yahudi begitu. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi bukan cuman Uzair yang tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ibrahim nggak ada, Ismail nggak ada, Ishak nggak ada, Musa pun tak ada. Kenapa? Karena mereka menggunakan tatanan bahasa Ibrani. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang katanya orang Yahudi tidak ada dalam kitabnya Yahudi, ini rubuh langit. Gunung-gunung meletus. Hancur bumi ini. Sembahan Roma Yunani ternyata tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Adanya di dalam kuil-kuil Athena Romawi dengan sebutan Agnostos Theos. Uzair dikenal atau tidak dikenal, iman kami tidak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau Tuhannya Kristen yang katanya orang Yahudi ternyata tak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Roma Yunani, hancur langit.
Hancur langit. Kami orang Islam menggunakan Al-Quran, tidak menjiplak kemudian terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi Kristen dari Barat, pelanjut agama Roma Yunani, penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi ternyata Yahudi tidak mengenal Yesus. Alamak. Katanya Tuhanmu orang Yahudi. Coba, kutanya dulu samamu. Benarkah Tuhanmu orang Yahudi, wahai Master Cumi? Tuhanmu orang Yahudi? Shh. Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Shh. Orang Yahudi? Saya. Orang Yahudi? Sekarang gini. Sekarang kalau gini, ada satu kitab pertanyaan saya, kalau ada satu saya, kitab yang bernarasi A, B, C, dan D, pertanyaan saya, ternyata semua itu benar. kosong atau enggak ada sama sekali, Benarkah itu menurut kamu Tuhanmu kitab orang yang bisa Yahudi? dipercaya enggak? Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Semua narasi yang dinarasikan enggak ada ternyata dalam kenyataan. Dia nggak Masih gubris, teman-teman. diimani sebagai kitab yang Malu benar. dia, malu. malu. Benarkah Tuhanmu Ya kan? orang Yahudi? Jadi ini kan aneh. Malu dia, teman-teman, malu dia. Saya jadi lucu Tuhanmu ini. orang Yahudi? Cuma ini katanya pinter. Ini udah jelas nih sama Billy Yahudi Benarkah ini Tuhanmu yang katanya orang Yahudi ya. Yahudi? Sebenarnya saya nggak percaya sih. Yang katanya Benarkah Yahudi ini Tuhanmu nggak orang mengenal yang Yahudi? namanya Uzair. Tetapi dalam Benarkah Qur'annya Tuhanmu orang Zuma Yahudi? mengatakan Billy ini berkata bahwa Uzair itu putra Allah. Benarkah Tuhanmu Ternyata nggak orang Yahudi? ada gitu loh. Konfirmasi ke Billy nggak ada. Jadi Benarkah gimana Tuhanmu ini? orang Yahudi? Malu dia, malu Kemana-mana dia. larinya. Malu dia. Saya kan sudah mengakui tadi, Esra, Uzair tidak diakui, dikenal. Enggak apa-apa, enggak masalah toh. Uzair bukan Tuhanku. Paham? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan lo. Dan dia katanya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini kau ke Palestina sana, ke Yerusalem. Tanya, apakah kau kenal Yesus? No, aku tidak mengenal Yesus. Sekarang permasalahannya di kamu. Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Masih ada dibuat. Tempat lahirnya Yesus juga ada. Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Seperti Billy Yahudi ini, namanya Yahudi nggak pernah ke Israel ini. Yang namanya kuburan, hari ini bisa kubuatkan kau kuburan di tanah saya di Bolangi itu bisa kubuat. Berarti situ. maksudmu kuburan Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat? Muhammad Yesus juga dibuat-buat? Kristus. Muhammad Yesus juga Kristus. dibuat-buat? Makam-makam Muhammad juga berarti bisa dibuat-buatkan juga Kami kan? umat Islam bukan umat yang mengada-ngada. Kamu yang selalu mengada-ngada agamamu. Bukan yang mengada-ngada. Justru Sekarang hari ini pertanyaan terbukti saya. mengada-ngada itu nggak Sekarang ada. Uzair dikenal Sekarang oleh orang pertanyaan saya, Yahudi. apakah Tuhanmu orang Mengada-ngada lah. Yahudi? Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Enggak, orang sekarang Yahudi? itu kamu mengatakan kitab kamu bukan yang mengada-ngada. Apakah Sekarang Tuhanmu Uzair orang dan Yahudi? Ilyas tidak dikenal oleh si Billy ini. Apakah Jadi gimana Tuhanmu bilang orang kamu nggak Yahudi? mengada-ngada? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Udah, kamu ngaku aja memang nggak ada di dalam kenyataan apa yang dikatakan Quran. Udah akui aja dulu, Apakah lalu saya jawab Tuhanmu lagi. orang Yahudi? Kan, apakah Tuhan? Ya, Tuhan saya orang Yahudi. Kenapa? Kena deh. Kenapa? Ya, kenapa? Kenanya di mana? Jawablah, kenanya di mana? Nah, sekarang pertanyaan saya, ternyata Yesus itu orang Yahudi. Saya tanya ke Akhi Billy. Akhi Billy, apakah sesuai agama yang diusung oleh Nabi Musa, apakah Akhi Billy mengenal Yesus Tuhannya orang Yahudi ini yang adalah orang Yahudi? Oh, Tuhan bukan orang, makanya orang Yahudi itu, kalau Tuhannya orang Yahudi berarti dia bukan Tuhan, orang. Dan sebagai orang, apakah Anda mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Berarti Yahudi ini Hancur. mainnya kurang jauh. Billy Yahudi Sekarang mainnya giliran kurang Yesus mainnya kurang jauh. jauh. Ya, mainnya Giliran kurang jauh. Tuhannya orang Yahudi Sekarang tidak gini, dikenal, mainnya tidak sekarang jauh. gini. Ilyas kamu kenal nggak? Billy, kamu kenal nggak Ilyas itu siapa? Masa orang generasi. Ilyas itu katanya Nabi si Billy. Ini kan aneh nih. Parah.
Padahal si Billy nggak Ilyas ngaku itu itu nabinya. Yesaya. Nabi Ilyas itu Yesaya. Elijah, Elia. Bisa Nama, jadi Elia. Kan Eliyahu ini sekarang tadi si Juma Eliyahu mengatakan Aduh. Ilyas adalah Yesaya. Ya, tergantung Tiba-tiba si Billy konteksnya. mengatakan Tergantung. Ilyas adalah Elia. Cerita yang Ini ada aneh. di Elia dengan cerita dengan Ilyas itu lihat dulu ceritanya biar kita cocokkan yang mana. Sederhana. Anda itu mencari Nggak pelampung. ada kalau mau dicocokkan. Anda mencari Satu Iya. pun nggak cocok. Elia Anda itu sudah hancur. Elia itu diangkat hidup-hidup dengan dagingnya, dengan jiwanya, semua rohnya Terus diangkat. kenapa Anda menyamakan Ilyas dengan Elia? Ya urusanmu, Apa kau yang dasar Anda? membawa materi itu. Sekarang kau selesaikan Tuhanmu yang ternyata manusia, orang Yahudi. Saya bilang kan nggak ada kaitannya antara Elia Orang dan Yahudi. Nah, Ilyas. itu lagi kau bawa. Ilyas lagi. Saya mengatakan Yesaya, dia mengatakan kemudian Elia. Itu dari talu. Berarti nggak ada, Itu cuman nggak ada itu di orang Yahudi. kalaupun tidak ada, itu tokoh manusia. Sekarang yang jadi masalah ini Tuhan lu ternyata nggak ada di Iya, tokoh Yerusalem. hayalan jadinya, tokoh hayalan karena nggak ada Tidak dalam dunia masalah nyata. daripada Tuhan hayalan. Waduh, Lebih baik maksudnya nggak manusia masalah tokoh-tokoh hayalan daripada Ini Tuhan gimana hayalan. ya, Zuma ini? Nah, ini gimana kalau Tuhan hayalan? Ayo, gimana kalau Tuhan hayalan? orang-orang yang diceritakan Ini di dalam hati. itu hayalan Ternyata semua loh. Tuhan yang kau Diangkat ceritakan itu tidak ada di Yerusalem. Gimana dong? Aki, Ini Nabi Ilyas itu diangkat hidup-hidup apa enggak gitu? Kalau di internal kami itu tidak, akhi. Oh, beda ya. Oke. Berarti beda ya Elias sama Ilyas ya. Udah tahu kan Billy? Jangan sama-samain aja. Ini Billy tuh. ini pun nggak ngerti kitabnya Gini, nih. Langsung gini. nyamain dia. Gini bang, Ya, bang, ya, ikut silakan. bang. Eh. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti, apalagi si Biri ini kayaknya Yahudi bohongan ini. Mana ada Yesus di dalam Taurat? Memang tidak ada. Kau pun tonggos, Juma tonggos kau bodoh. Mana ada Taurat Yesus? Yesus itu perjanjian baru. Para pendongeng lagi berdebat. Bukan Yesus, itu Yesus Yunani. Makanya salah. Oh, Yesus itu orang Yahudi namanya Yosua, yang benar, bukan Yesus. Oke, sedikit saya introduksi sedikit ya. Jadi terkait Teman-teman dengan Nabi Kristen. Ilyas, di dalam tradisi kami, Nabi Ilyas itu memang tidak wafat wajar, ya sama seperti Nabi Idris. Kemudian, jadi beliau itu diceritakan tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan Allah memuliakan beliau. Nabi Ilyas ini atau Ilyasa setelah penggantinya itu terangkat langsung ke langit. Itu sama. Berarti yang dimaksud di situ siapa, akhi? Iya. Iya. Saya cuma menguji beliau tadi itu. Masya Allah. Berarti sama. Nah itu tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah ini orang Yahudi bernama Yesus itu ternyata tidak dikenal di Yahudi. Gimana dong Tuhannya mereka ini? Tuhannya mereka. Sembah duluan Yosua bin Nun, itu sama namanya seperti Yesus dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca perjanjian lama dalam bahasa Yunani, ya itu namanya sama seperti nama Yesus, tapi nggak pernah disembah karena nggak boleh menyembah manusia. Jadi Nabi Ilyasa itu menggantikan kemudian Ilyas yang terangkat ke langit. Sama berarti. Oh, Nah, ada sekarang penggantinya ada. ada Siapa namanya? Ilyasa. Oh, kalau di kita itu ini Elisha. Ya sama berarti. Sama. Itu dari mana ceritanya? Enggak usah terlalu jauh ke melangkah. Jangan kau masuk ke Islam. Ini Tuhanmu Nggak orang ada Yahudi di dulu. Quran kamu yang kamu ceritakan. Ini Orang cuma ya- ini memang orang pendongeng dia. Yahudi. Yang nggak ada di Quran Orang pun bisa dia Yahudi. ceritakan, coba. Tuhanmu yang orang Yahudi ini dulu loh, yang kau perhatikan. Kenapa kau lihat kemudian kuman di seberang lautan? Gajah di pulau Berarti matamu maksudmu kau nggak lihat. Oke, Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di orang sebentar. Yahudi. Surat As-Saffat dari 123 Tuhanmu sampai orang 128. Yahudi. Nggak ada Ternyata di situ orang dikatakan. Yahudi, ternyata orang Yahudi tidak mengenal Tuhan lu itu gimana itu? Di kitabnya orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Itu gimana itu, Bung?
Masya Allah Juma, ini saya buka nih di surah Lari, As-Saffat ayat itu kan biasa 123 sampai saya katakan di awal. 128. Nggak Dengar, ada dengar. dikatakan narasinya Saya seperti yang kamu katakan katakan tadi loh. kepadamu, saya katakan kepadamu sekali lagi, itu hanya tokoh, dia manusia bukan Tuhanku. Dia hanya nabi-nabi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan lo. Tuhan lo itu tidak dikenal di Yerusalem. Orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengenal Tuhan lo yang bernama Yesus itu. Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Fiktif kah? Tunjukkannya, makanya Billy ini sebenarnya nggak Yahudi banget gitu loh. Jadi di dalam Talmud katanya begini, dalam Traktit Sanhedrin 107b, Yesus Bagus. digambarkan Ini sebagai buka aib orang ini, yang buka belajar. aib ini. Buka aib Nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Paling Buka aib tidak dia ini. ada narasi mengenai Yesus di situ, ya kan. Terus buka aib di, ini, buka aib. di Traktat Giktin 56b sampai Ya, 57a apa tulisannya di situ? Apa menyebutkan bahwa tulisannya? Yesus menerima Apa hukuman tulisannya? abadi di neraka. Ini menurut Yahudi ya. Coba, Oke. coba. Apa Jadi katanya? dalam Toledot Apa sebentar, katanya? sebentar. Dalam Toledot Yesu merupakan kumpulan naskah parodi anti-Kristen abad pertengahan yang menceritakan kehidupan Yesus. Jadi begini, paling tidak ini pelajaran yang kita petik dari sini. Apa Ternyata itu? orang-orang Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu atau Yesua itu Bohong ini, bohong pernah ini, bohong. ada gitu loh. Bohong. Pernah ada. Di situ tidak Itu- dikatakan itu- Yesus. Bahasa Ibrani di situ. Aslinya Talmud itu bahasa Ibrani, tidak mengatakan Yesus di situ. Bohong kau. Bohong kau. Sebentar, sabar dong. Penipu. Cuma jangan nggak usah kejang-kejang, kenapa sih? Akhi, kalau di Santai dalam aja. Talmud yang dia maksud Yesus itu disebut apa di sana? Yesus Hanosri. Masuk lagi Ya nggak kenal, sekarang tiba-tiba kenal. Ini gimana ini? Yang dikenal bukan Yesus. Nggak bisa dipercaya Yang sih, diceritakan Billy di Gadungan. Talmud. Yang diceritakan Nggak di bisa Talmud siapa dipercaya. ini? Yang kalau sekarang bisa bilang nggak kenal, Yang diceritakan tiba-tiba di kenal. Talmud Ini itu kan siapa? aneh kan? Bukan Yesus. Aduh, Masya Allah. Yang diceritakan di Generasi Talmud itu pasolang siapa? ini. Bukan Yesus. Yang diceritakan Masya itu Allah. beda. Yos, apa tadi yang diceritakan di Talmud siapa namanya? Yesus Hanosri. Yesus Anosri. Ayo, kau kenal nggak itu? Kau kenal nggak dia? Woi, Pastor Cili. Yang saya kenal itu Yesua Hamasya. Iya bukan Yang saya itu, kenal. lain berarti tokohnya. Beda. Ayo, beda. Jadi Yesus Hanosri itu yang di dalam Talmud itu abad kedua sebelum Masehi. Kode. Ya. Tapi anehnya Billy. Anehnya Kedong. Billy ini mengenal Ilyas. Ilyas dikenalnya coba. Terus Iya, lucu dia. Lucu. Dia lucu. Lucu lari ke Ilyas lagi. Perbedaan nama itu kan tadi udah dikonfirmasi. Perbedaan dasar nama kamu itu kan sudah menyamakan dikonfirmasi. Ilyas dengan Elia apa kira-kira Billy? Dari mana kamu mulai, mengatakan bahwa Ilyas adalah mulai Elia? dia Dasarnya menutupi dari mana? malunya. Menutupi aib. Enggak, bukan menutupi malu. Gimana, Dasarnya gimana? dari mana? Tadi kau membahas Talmud. Billy, dasarnya dari mana Giliran bahwa Ilyas itu dibuktikan Elia? dari- Talmud Ternyata- gagal ya, Talmud gagal. Karena Gagal. kalau kau pakai di Talmud kasihan nanti, ya, kasihan nanti. Ya, Yesus itu anak haram. Anak Ya, haram. menurut Billy nggak ada di Talmud. Menurut Billy kan. Ya, makanya Tapi kata jangan Juma bawa- tadi jangan Billy ini nggak bawa bisa jadi Talmud. patokan loh. Kalau di dalam kau bawa Yesus dalam Talmud, mulai dia mulai nangis. Kata Juma tadi, Mulai nangis. Billy nggak bisa dijadikan patokan. Ya mulai nangis. Itu katanya. Mulai nangis. Ini masalahnya Tuhan lo bernama Yesus itu. Dan akhi Billy ini orang Yahudi. Tuhanmu kok akui orang Yahudi juga. Itu masalahnya. Bukan masalah Israel. Mana dengan ada orang Uzair. Yahudi mengatakan Muhammad adalah nabi? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara mengenai Tuhan lu yang Iya, kau karena akui Billy ini sebagai orang katanya orang Yahudi. Yahudi, kecuali dia Yahudi yang sudah menjadi Islam. Oke, saya bisa terima. Kok Yahudi Kalau menjadi itu. Islam? Mulai Dia sakit, jadi Islam gimana tuh? mulai sakit otaknya dia. Malu dia Jadi kalau malu. bawa nyari Yesus dalam Talmud, aku sarankan jangan. Pasti Jangan. kalian akan kejang-kejang, ya. Ah, Jangan. malu, memalukan. Ya, Karena dibakar dia di disebut, injak. yang mendidih lagi, bahaya kali nih Tuhannya si Master ini. Makanya Jadi Yesus adalah tokoh fiktif. Dia adalah dewa orang Roma Yunani yang turun ke
Athena bernama Kristus. Oke. Gini. Katanya begini. Dalam Talmud, nama Yesus disebutkan dengan sebutan Yesu. Atau dalam bahasa Ibrani atau Aram. Terkadang juga ditulis sebagai Yesu HaNotsri. Yang berarti Yesus orang Nazaret. Gitu. Terus? Apakah di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu dari Nazaret atau bukan? Ya dari Nazaret. Ya jelas. Berarti disebutkan Tuhan Yesus lu, Nazaret. berarti Tuhan lu akui bahwa Enggak, Tuhan lu yang sekarang ini diceritakan di terbukti Talmud. dari tadi Quran ini berbahasa kosong, nggak ada yang Berarti diterangkannya itu Tuhan ada lu, dalam kenyataan. berarti Tuhan lu itu yang diceritakan di Talmud. Betul enggak itu Tuhanmu? Kau akui enggak? Ayo, kau akui enggak itu Tuhanmu yang di Talmud itu? Mampus. Kau akui tidak itu Tuhanmu? Ayo. Biar saya umumkan nih sekarang nih. Ayo. Kau akui tidak? Jadi Bill ini sebenarnya orang Yahudi yang nggak mengerti tentang Yahudi sendiri ya kan? Billy lagi yang disalahin. Pertanyaan saya, kamu akui tidak bahwa yang ada di dalam Talmud itu adalah Tuhan lo? Makanya jadi jangan nyari-nyari ngais-ngais Yesus dalam Talmud. Tuhannya dalam Talmud. Aduh, para kali lah. Wih, dikatakan anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih. Kristen ini bukan salah saya ya, dia yang bawa Talmud tadi, Yesus dalam Talmud. Jadi bukan salah saya. Saya juga bukan tidak ingin disalahkan, tapi saya cuma numpang tertawa aja karena dia ngakui paling tidak kata dia, paling tidak Tuhan saya disebutkan dalam Talmud. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bangga dia disebut Tuhannya dalam Talmud. Saya aja baca itu merinding. Merinding saya baca. Di Seferia itu saya baca. Ya Allah, ternyata hari ini si Master Cumi akui Tuhannya ada dalam Talmud. Wih, penyembah anak haram ternyata dia. Aduh, parah. Selamat pagi, Bang Juma. Jangan kebanyakan kau ketawa. Enggak Bang, saya tertawa karena Master Cumi ini mengakui bahwa ternyata Kristen itu penyembah anak haram. Gimana itu? Kristen tidak ada menyembah anak haram. Berarti bukan Tuhanmu yang diceritakan di Talmud, bukan? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dimaksud di Talmud atau yang mana ini? Ya, Kristus artinya penghuni surga. Kristus artinya Tuhan. Ampun saya. Kristus penghuni surga Tuhan katanya artinya. penghuni surga. Rapi, mana? Jadi hanya iblis dan umat iblis yang tidak mentuhankan penghuni surga. Ini penyembah anak haram katanya. Jadi iblis adalah Master Cumi itu akibatnya kalau nyembah anak haram nih gini atau jadinya para gitu. ilah yang berada di luar surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah Karim. Kenapa bagi iblis dan umat iblis penghuni surga tidak Tuhan? Udah, si Master Cumi udah keok, lanjut yang lain. Kenapa penghuni surga tidak Tuhan bagi iblis dan umat iblis? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penghuni surga tidak Tuhan? Ya, tidak Ada yang bisa jawab, Pak. Yang bisa jawab para pasien OGDJ nanti. Tunggu saya panggil. Setiap penghuni surga pasti Tuhan atau pasti sangat suci, sangat mulia. Sebab surga satu-satunya tempat yang SWT, tempat yang sangat suci, sangat mulia. Dan hanya para penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan. Di luar penghuni surga pasti tidak Tuhan.
Catat itu baik-baik. Jadi jangan kalian merasa kalian itu penghuni surga segala macam. Semua yang di room ini adalah pengikut iblis. Sebab Tuhan hanya sebiji. Berarti Itu yang di luar termasuk kau. surga. Berarti termasuk kau ya, kau kan ada di dalam TikTok sini. Tadi kau bilang yang ada di Oh, dalam saya sini. nggak di situ. Ya, tadi kau bilang yang ada di dalam sini. Berarti kau termasuk. Oke, saya koreksi. Semua penghuni room ini selain saya adalah pengikut iblis. Jadi dengarkan. Semua mata mengetahui bahwa, semua otak mengetahui bahwa Ngomong apa sih Kumasa? Kumasa. Nggak sadar dia di mute itu. Tadi dia ngomong sendiri. Kalau stres kan gitu memang. Gila itu. hanya penghuni surga lah yang SWT, atau yang Tuhan, atau yang sangat suci, sangat mulia. Itu. Jadi kalau Tuhanmu sebiji atau Tuhanmu hanya 3, itu Anda sedang mengikuti Nabi Google, Nabi gua gelap. Catat itu ya. Ini peringatan terakhir sama kalian semua. Tuhan artinya yang SWT, yang sangat suci, sangat mulia. Saya ulang-ulang, berpaham kalian semua. Jadi segala yang menduduki atau bertempat tinggal atau penghuni surga disebut Tuhan atau yang sangat suci, sangat mulia. Semua Tuhan Esa, maksudnya semua penghuni surga itu satu kesatuan, dipimpin oleh Sang Yahweh. Sang Yahweh dialah pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Yahweh ini ya. Sang Yahweh, Sang Yahweh itu nama. Sang Yahweh artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Ya. Jadi kalian ketawa, tapi kalian semua pengikut iblis, kalian semua. Masa cuma satu Tuhanmu, cuma 3 Tuhanmu. Ngomong Jadi apa sih? semua Satu Tuhanmu, 3 Tuhanmu, maksudnya gimana sih? Aku nggak paham sama Kumasa ini. Semakin lama aku lihat makin gila aku rasa. Iya, kalian semua masuk neraka kalian. Karena kalian semua kalian pengikut iblis. Sebab iblislah yang secara permanen, secara abadi memusuhi para penghuni surga. Penghuni surga musuh abadi bagi iblis dan umat iblis. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak mentuhankan penghuni surga atau tidak sangat memuliakan penghuni surga. Ingat itu. Ada 2 golongan Allah atau ilah dari posisi Allah yang di dalam surga dan Allah yang di luar surga. Allah yang di luar surga disebut iblis. Allah yang di dalam surga disebut Allah yang Tuhan, Allah yang SWT, Allah yang sangat suci. Jadi itu semua malaikat surga disebut Allah atau ilah yang SWT. Allah itu Tuhannya orang Muslim loh. Jangan lu pakai loh. Lu Theos, jangan pakai nama-nama Tuhannya Mau orang Theos, Muslim. mau dewa pun sama saja. Dewa, Allah, ilah, Theos, Theis atau God artinya sangat ajaib, sangat ahli. Hanya para dewa lah yang sangat ahli. Hanya para ilah lah yang sangat ahli. Hanya para Allah lah yang sangat ahli. Allah, ilah, dewa, God, Theos, Theis, Elohim artinya sangat ahli atau sangat ajaib. Oke, berarti dewamu siapa? Dewamu. Semua yang dewaku adalah hanya dewa yang ada di surga. Ya, siapa nama dewamu? Dewa 19, siapa? Semua yang dewa di surga, mereka lah dewa-dewaku. Dewa yang SWT, dewa yang sangat suci.
Dewa artinya pakar surgawi. Dewa, sang Iya, pintar, iya, sang siapa ajaib. namanya? Nama dewamu siapa? Oh, para dewa surgawi tidak pernah memberitahu nama dirinya. Jadi sang Yahweh dia adalah dewa tertinggi atau Allah tertinggi atau Theos tertinggi atau Elohim tertinggi atau God tertinggi. Pemimpin para God, pemimpin para dewa, pemimpin para ilah, pemimpin para Allah, sama saja. Itu kan cuma istilah. Ya. Semua malaikat surga adalah para dewa atau para ilah penjadi. Hanya satu ilah pencipta, itu sang Yahweh. Bedakan ilah pencipta dengan ilah penjadi. Ya. Itu tercatat semua di Bible. Ada hanya satu ilah pencipta atau dewa pencipta atau God pencipta atau Elohim pencipta. Itulah sang Yahweh. Sang artinya yang mulia. Yahweh itu hanya istilah menyebut yang paling Tuhan dan yang paling Allah. Paling Tuhan artinya yang paling sangat mulia, yang paling maha mulia. Ayo pasien berikutnya, Oten, naik silakan. Ya, jadi lihat semua. Kamu belum disuruh ngomong kok ngomong sih, ya? Siapa ini? Belum waktunya kamu bicara, itu dia mau situ. Jangan kepedean kalian semua kalian pengen. Mungkin Nabi yang tidak mungkin Nabi yang SAW. Ah, sudah dibawa aja lah. Apa kamu namanya BSWT, kurang ajar buat lama-lama. Kalau ngomong gitu loh, apa coba Nabi SWT nggak jelas. Ada mau naik siapa nih? Ya buka mic-nya. Siapa nih? Pendeta Tawas. Bang Master Kalam. Monitor Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Macet Bang Master Kalam. Macet. Ya pasti macet lah, Tuhannya orang Yahudi, makanya di dalam kitab Talmud. Beda loh kalau dia ngomong tuh lantang nih suaranya. Udah ketabrak berapa kali dia ini? Pak, para udah saya sarankan, udah angkat bendera putih aja sudah, Bang Master Kalam. Jangan dipaksakan, belajar dulu, baru tampil dengan gaya baru gitu. Terusan memaksakan dia. Aduh. Mana nih Bang Erik? Tokoh yang hidup abad 2 tahun 2 sebelum Masehi ya, 2 sebelum Masehi. Nah, dia hidup tahun 2 sebelum Masehi. Terus dia punya guru, punya rabinya namanya sama Yehoshua ben Perakya. Itu nama gurunya dia.
Nah, Yeshua Hanosri ini menjadi murid yang nakal dan akhirnya dikeluarin dari murid dari Yeshiva, dari sekolah Torah. Karena pernah ada dalam satu kisah dalam Talmud ketika Rabbi Hoshua ben Perakya dan murid-muridnya berpergian keluar kota gitu. Nah, mereka nginep di sebuah penginapan. Nah, lalu disambutlah oleh yang pemilik penginapan, termasuk istrinya. Nah, Yeshua Hanosri ini memandang istri yang punya penginapan, terus dia berkata kepada gurunya, "Ya Rabbi, tidak engkau lihat mata istrinya yang punya hotel ini?" Terus katanya matanya cantik ya, kayak sipit begitu. Nah, langsung dimurkai oleh oleh gurunya Yesus. Apa yang kamu katakan? Tidak boleh kamu memandang istri orang. Kalau kita memandang istri orang, hukumannya gehinom, neraka. Mengapa kau melakukan hal yang demikian, wahai Yesus? Nah, dia dikeluarin, tidak diterima lagi di sekolah Yeshiva, sekolah Taurat, dan dia minta maaf berkali-kali, belum dimaafin. Nah, suatu kali dia datang pagi-pagi untuk minta maaf lagi. Rabbi Hoshua ben Perakya, gurunya ini sedang mengucapkan Shema, sedang sembahyang pagi. Kan kalau lagi sembahyang itu nggak boleh menjawab shalom, misalnya shalom Rabbi, nggak boleh dijawab karena lagi menghadap sang pencipta langit dan bumi. Cuman Rabbi mengasih isyarat lewat tangannya, suruh tunggu sebentar. Jadi kayak ditolak gitu, suruh tunggu maksudnya, karena dipikirnya diusir. Yeshua Hanosri ini pergi dengan kecewa, dengan kesel, dan dia membangun sebuah batu dan menjadikan berhala sama dia. Di dalam sepak terjangnya, dia melakukan ilmu-ilmu sihir dan nujum-nujum, dan itu diketahui oleh Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi, dan dia dijatuhi hukuman rajam. Setelah itu baru mayatnya digantung di atas pohon, begitu. Seperti persis dalam kisah para rasul, bukan disalib, di hang on a tree, digantung di atas sebuah pohon, begitu. Lanjut. No. Kok malah pergi sih? Sebentar bang. Bang Junaidi naik, Bang Junaidi. Lanjut bang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Islam untuk Kristen bang. Oh, Kristen, umat pilihan Tuhan, menggantikan Yahudi. Kenapa? Kristen apa bang? Udah Kristen, pokoknya aku Kristen. Kenapa? Umat pilihan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus lah. Mau Tuhan siapa lagi? Waduh. Kok waduh? Kenapa? Kenapa dengan Yesus? Gak bisa dituhankan. Kok dituhankan? Ya daripada Alo SWT, Al-Maidah 60 mengutuk Yahudi jadi kera. Tuhan Yesus nggak pernah loh mengutuk Yahudi. Terus? Ya udah jadi kera belum, Billy? Hei Billy, udah jadi kera belum kamu? Billy nyunsep lagi Billy. Kenapa dengan Tanya Al-Maidah? dulu Billy, udah jadi kera belum? Saya tanya kenapa dengan Al-Maidah 60? Iya kan Allah SWT mengutuk Yahudi jadi kera. Mau tanya Billy nih, udah jadi kera belum? Kacau. Kok kacau? Yesus nggak pernah mengutuk Yahudi, kecuali dia bilang ular beludak, masuk neraka. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. gimana, Yahudi udah jadi kera belum? Udah dikutuk sama Allah SWT, batu hitam. Mau saya tunjukin datanya, Allah SWT batu hitam. Kamu mau diskusi atau menghujat aja di kamu nih? Di mana kamu mengatakan batu hitam itu Allah SWT?
Tunjukkan datanya coba. Bagus-bagus kamu kalau ngomong. Kamu itu loh punya patung. Woi. Ya nih Bang sama Black Sabbath ini Bang. Coba saya diperbesar, kok takut sih muslim jangan datang? Waalaikumsalam. Hah? Ayo, Nah, saya Johara, diperbesar kau di nih. sini Katanya minta kalau mau diskusi ditunjukin. yang baik, nggak usah congor ya. Nah, iya, Kau itu makanya ular makan debu. Gak ada ilmu kau itu. Nah, Kalau iya, mau iya, diskusi iya. yang baik, Muslim jangan udah di atas curhat. itu berkoar-koar. Nah, ya teman-teman dibawa catat ya, nanti saya tunjukin datanya. Sopan santun kau. Nah, di bawah aja kamu. Aku nggak suka ada pengunjuk-pengunjuk, paling benci aku dari dulu itu. Paling tidak suka saya. Kalau diskusi baik-baik. Dosa ya saya ingatkan dosa serang personal apa gitu loh. Kamu mengatakan batu hitam itu Allah SWT dari mana? Kamu kira muslim yang nonton ini percaya sama omongan kamu? Gila kamu ini. Nggak beres. Kalau diskusi baik-baik. Diskusi Kalian kenapa sih takut dengan bukan takut. Diskusi baik-baik. bikin data? Silakan saya diperbesar. Buka aja datanya. Yo kok dia diperbesar? Gimana mau teman-teman di bawah mau catat nih? Supaya Ya, buka edukasi. Ya buka dulu. Loh, kok buka dulu? Ini buka saya tunjukin data nih Al-Quran nih. Kalian ya. Ini, cepat buka. Saya diperbesar, mau lihat datanya. Teman-teman lihat udah takut ya si Terima kasih muslim. semuanya ya, saya turun dulu nih. Ya muslim udah takut nih dengan data. Nah, ya saya mau bongkar semua muslim ya, luar biasa ya. Kamu buka nih, ya Al-Bukhari 1632. Catat nih semua muslim, ya. Dari Abbas Rasulullah melakukan tawaf di Ka'bah sambil menunggang unta. Pada saat itu Nabi mengalami cedera kaki. Setiap beliau sampai di sudut yang memiliki batu hitam, beliau akan menunjuk ke arahnya dengan sesuatu di tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar kepada batu hitam, ya. Batu Coba itu hitam. Bego banget sih cara bacanya. Bego banget cara bacanya. Bego, makanya bego. Coba itu. Nih lihat nih. Allahu Akbar kepada siapa nih? Batu hitam. Ya, jadi Billy Tuhan Nafsir. Coba kamu baca lagi tuh. katanya Billy. Sampai di Coba sudut. deh. Kali beliau sampai di sudut. Coba silakan baca. Sampai di sudut yang memiliki batu hitam dalam kurung ya, beliau akan menunjuk ke arahnya. Ke arah dengan mana nih? sesuatu. Ke arah mana? Sebentar, sudah teruskan dulu. Ke arah batu hitam, ya. Dengan sesuatu di tangannya Dan dan mengucapkan Allahu Akbar. luar biasa. Allahu Akbar. Bodoh ini orang. Ya, Bodoh. Billy, kamu sembah batu hitam, Billy. Ya. Saya tahu hadis apa Quran, tapi ketika saya membaca itu, saya memahaminya begini. Ketika si Billy melihat pemandangan yang bagus, ya, terus dia menunjuk kepada pemandangan itu, dia bilang, puji Tuhan, Baruch Hashem. Nah, Berek Hasem, Tuhanmu batu hitam. Dah, kamu menafsirkan itu biadab bangsat. Kamu dengarkan ini biadab. Betul yang kata Bang Billy barusan, jadi Rasulullah itu menunjuk ke arah batu itu dengan menyebut Allahu Akbar, saking takjubnya itu loh. Bisa jadi begini loh, seperti orang melihat pemandangan yang indah gitu. Dulu kami menyembah batu, ya, lalu kami tahu. Jangan framing. Kamu jangan sepotong-sepotong dong. Itu hadis apa tuh? Sahih Bukhari
4377. Sekarang juga menyembah batu. Gimana sih ya? Apa yang mau kamu bantah ya? Ya? Apalagi? Jadi pilih Allahnya sama dengan batu. Gitu. Nah, udah jelas ya, jangan nangis. Itu aja dari saya ya. Sama dengan Tuhan batu karang Ya, kita. Billy ya. Ya, kamu juga menyembah batu, Bil. Berarti kamu juga loh, Tuhan batu karang kita gimana tuh? Batu karang mana? Nggak ada saya bilang menyembah ini. Ini siapa Coba menyembah baca batu? dalam kitab Mazmur, Tuhan batu karangku. Tuhan batu karangku, ayo. Batu karang mana? Kamu itu keturunan ular beludak, Yesus bilang, Bil. Buka Bibelmu, makanya buka Bibelmu. Biadab. Buka Bibelmu dong. Iya, Tuhan batu karangmu itu loh. Ada itu tertulis. Jelas lagi. Ada lagunya tuh. Tuhan batu karang kita, pelindung dari bahaya. Ya, Muslim menyembah batu. Said Bukhari 1632 ya. Ketika tawaf pun sampai hari ini, sampai di sudut Ka'bah, mereka bilang Allahumma la baik, Allahumma datang memenuhi panggilanmu, lalu menghadapkan wajah ke batu. Ya, udah takut saya di mute terus ya, kayak Ustadz Tata ya, kayak Suma ya, debat main kan ini menyembah ya. Nggak gini loh, kalau mau debat yang Ya. elegan gitu, elegan, penyampaiannya yang enak. Saya bukan Islam. Sudah bilang Saya bukan Islam. Begitu ayat yang kamu baca, nggak berani main saya mute. memahaminya nggak begitu. Bukan Ya, kepada batu itu dibilang batu itu Tuhan, bukan. Kamu belum ya, keturunan ya, Daud. Ya, memang kalau dalam Judaism semua orang masuk neraka dulu, baru masuk surga. Udah dibawa aja kamu, biadab. Jadi dia tuh framing aja dia, mereka atas itu. Iya, maksudnya saya di luar Islam membaca itu, pemahaman saya sama dengan ketika saya kemarin ke Gunung Salak ya, lihat pemandangan. Apa yang saya ucapkan sambil menunjuk kepada pemandangan itu, puji Tuhan, baru Hashem, bukan batu itu Tuhan, gitu, bukan gunung itu Tuhan. Karena ketakjuban kita melihat gunung itu. Nah, mungkin dalam konteks Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu adalah batu yang bukan dari materi bumi ini. Itu mungkin ketakjukannya. Iya, itu sudah dianalogikan tuh sama Bang Billy barusan. Sangatnya dia ngerti loh, paham loh. Bukan berarti kami umat muslim itu menyembah batu itu. Tidak. Kalau memang kami menyembah batu, buktinya di masjid-masjid tempat saya, di musola, di langgar, tidak ada kok di situ batu hitam. Ya, karena kami bukan menyembah batu. Beda sama Oten. Nah, berbeda dengan Kristen. Di setiap rumah-rumahnya dan di setiap gerejanya pasti ada ada salib, ya. Salib. Betul. Ini loh, ini Black Sabbath ini naik apa, Pak? Black Sabbath? Kukira tadi naik mau ngomong apa? Enggak bang, tadi saya tuh kalau Jawara tuh males bang debat sama dia tuh bang, nyinyir, males saya. Jadi yang dikatakan tawaf itu kan udah jelas itu. Di surat Al-Baqarah ayat 125 itu jelas itu. Itu loh. Apalagi yang untuk dia hujat begini, males saya kalau udah dikasih kebenaran. Saya juga kemarin itu sudah saya kasih kejelasan, dia masih ngeyel bang. Gitu loh. Dan juga yang tadi itu menyatakan Allahu Akbar, sebenarnya itu nggak ada kata Allahu Akbar sebenarnya, gitu loh. Dia tuh hanya framing saja. Ya, kalau Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-Baqarah 125 itu, ya kan. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah
tempat berkumpul dan tempat aman dan bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai mana kita menyembahnya? Itu kan kiblat jatuhnya. Udah dijelaskan di surat Al-Baqarah itu. Jadi saya kasih keterangan itu, dia tuh masih flaming bang. Makanya saya tuh malas ya untuk berdebat sama dia tuh. Susah kalau orang nyindir itu. Dia ular makan debu bang. Mau enaknya ya udah dia berkatakan seperti itu. Ya lanjut bang Hos. Lanjut dong. Kopla itu orang. Junaidi. Kenapa Junaidi ini oten-oten ini kalau ada Bang Zuma ngintip-ngintip aja? Nggak mau naik. Heran aku. Jadi lucu tuh teman-teman Kristen tuh ngambil dari Torah, bahkan Talmud tadi diambil ya kan. Terus sekarang ngambil dari hadis. Ya kan? Pemahamannya salah lagi. Justru kalau kita mau mengambil kitab orang, tanya dulu sama orang yang mengerti kitab itu secara teks dan konteks. Mereka kan nggak bisa baca dalam teks asli. Nah, seringkali begitu. Coba giliran tadi dibilang dalam Yesaya 53 ada Yesus dia tertikam. Dalam teks aslinya mecholel itu bukan tertikam, ya itu salah. Makanya kalau ketika kalian mengambil kitab orang lain untuk kalian argumenkan, kalian harus memahami teks dan konteks. Baru saya yakin kalau demikian kalian tidak akan berani mengambil kitab kami ya untuk dijadikan landasan itu Yesus ke atau doktrin kalian, karena secara teks dan konteks tidak demikian. Iya. Envar, assalamualaikum Envar. Waalaikumsalam. Ayo Junaidi naik Junaidi. Kenapa kalau ada Bang Zuma dari yang ini? Aduh, Mak. Saririka lagi masuk sini. Saririka sudah di bawah. Keliling dia. Tagihan dia. Waktunya tagihan. Kan tukang tagih dia. Master Cumi udah kabur. Udah turun tadi. Ya. Nggak lama dia naik lagi biasanya itu. Ayo Junaidi naik Junaidi. Junaidi nggak ada nyali ya, ngintip-ngintip aja. Ayo dong, semangat dong. Ada si Arum nih online, barusan online. Mau nggak dia naik? Far, gimana Far? Apa info? Oten kapan waras? Oten kamu tanya kapan waras? Ya aku tuh baru bangun tidur kan, lihat itu data tadi ketawa aku tuh. Oh, di bawah udah lama di bawah? Enggak, aku tuh baru bangun tidur. Lihat ini belum rungkat kan, masuklah. Ya ada si siapa tadi yang bawa tawaf? Ya ketawa aku lah. Gak ngerti tulisannya.
Iya, dia nggak mau main aku rasa ngerti, cuman ya namanya Oten lah, di printer gitu. Mereka bukan untuk belajar itu. Kalau orang belajar kan nggak begitu. Jadi maknanya diputar balik sama dia. Kayak tadi kan menunjuk kepada batu itu. Seraya mengucapkan Allahu Akbar gitu. Bukan batu itu yang Tuhannya. Di situ aja teksnya sudah beda. Kecuali dia bilang Hajar Atwar itu misalnya bilang batu akbar gitu misalnya. Batu akbar atau apa namanya? Hajar Aswad Akbar, nah baru itu secara teksnya begitu. Itu kan yang akbar itu yang besar itu Allahnya, bukan batunya. Tolol. Koplak dia makanya itu. Nggak ini apa konteks ininya nggak ngerti dia. Nah ini Yohanes naik lagi nih. Yohanes, aku minta sama kamu Yohanes, kamu diskusi baik-baik. Nggak usah kamu serang personal, ya. Kalau kamu serang personal, saya pun bisa Yohanes. Saya bisa, semua pun bisa kalau serang personal, ya. Gini, aku tegaskan ini Komal. Selama saya pegang Komal ini, saya usahakan jangan ada penghujatan itu, gitu loh Yohanes. Bisa kan baik-baik diskusinya kan, bisa kan? Kondusif bisa kan? Penghujatan. Ya, kalau nggak aku udahin kamu dari sini. Saya kentutin kamu juga bisa. Sudahlah diskusi. Ya udah makanya kalau nggak ada penghujat jangan menghujat duluan. Sampai menghujat nggak ada penghujatan dari tadi kok. Kalian tahu saat kalian bicara manusia ini Yesus itu udah menghujat namanya. Kalian tuh bisanya framing, bisanya memojokkan orang lain. Kalian itu sudah berhujat, tahu nggak? Tapi kalian dihujat nggak terima, ditanya tawaf aja kalian nggak terima, ya kan? Apa coba arti tawaf? Kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya coba sekarang sama Anda, yang memanggil siapa? Apa? Iya, tawaf itu yang memanggil siapa? Itu kan kami datang memenuhi panggilanmu. Itu yang memanggil itu siapa coba? Ini saya nggak menghujat ya. Gini, kamu nanya kada kamu diam. Tawaf Ya, itu ya. ibadah dalam Islam. Tawaf itu mengelilingin Ka'bah gitu sebanyak 7 kali putaran. Gitu. Udah. Pertanyaan saya, yang manggilnya siapa? Itu kan saya kan tanyanya itu, bukan itu. Sebentar dulu. Bentar, host, ini nih di dalam 1 Korintus 10 ini. Kan? 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan dan Belum batu karang kita itu ialah Yesus batu karang tuh ya. Nah, Itu nggak mau ditanya, tahu nggak? Memalukan kalian tuh. Kalau ditanya marah-marah. Lo sampai marah-marah. Lo itu coba jawab dulu kemana-mana. Coba kita baik-baik nih ya. Siapa yang marah-marah? Lo Yohanes kamu nih gimana sih? Itu bertanya. Jangan cuma Sebentar. Munculmu kayak mama-mama. Yohanes, kamu dengarkan. Kamu bertanya, saya jawab baik-baik loh. Jangan saya marah-marah. jawabnya mana? Ya nggak mungkin lah saya marah-marah sama kamu yang nggak jelas ini. Loh, emang kau jelas. Kalian nggak jelas buat saya. Ya udah, kamu mau diskusi apa enggak? Itu aja. Ya itu jawab pertanyaan yang panggil siapa. Loh, kan Yang sudah panggil dijawab. itu apa batu? marah-marah terus. Marah dong. Iya. Udah, itu ada Bang Suma back tuh Bang Suma. Tapi Yohanes kamu diskusi baik-baik. Iya. Jawab. Jumpa Kamu lagi diskusi kita baik-baik, munculmu teman-teman. diam. Kurang ajar. Sorry, tadi lagi sarapan. Banyak pasien ya rupanya ya. Iya, iya Bang. Oh. Iya, Coba cuma jawab pertanyaan saya. iya apa tuh? Yang memanggil itu siapa? Saat tawaf itu siapa yang memanggil? Allah pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Allah ada di Ka'bah gitu, dia memanggil untuk ke Ka'bah. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi yang Anda pegang hari ini, ketika Enggak, saya tanya berbicara, Al-Quran. Anda Jawabnya jangan bertanya, kemana-mana dong. Anda bertanya, Anda siapkan ruang untuk menyimpan jawaban di kepala, kan gitu, Nah, kan gitu ya.
Benar nggak? Jadi kalau Dijawab ya. ya, saya akan jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka beranggapan dan mereka diajarkan bahwa Tuhan itu terkadang diceritakan orang-orang Yahudi datang ke bait suci karena di situ ada pencipta, di situ ada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu berada di bait suci, bukan. Bukan berarti Tuhan itu ada di dalam bait. Enggak. Tetapi orang-orang Yahudi dalam hal ini keturunan Nabi Ibrahim menjadikan bait suci itu sebagai tempat untuk bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Contoh, Mazmur 26 nomor 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Tuh, jadi di situ diceritakan bahwa Tuhan itu bersemayam di mana? Di rumah suci, di bait suci. Mazmur 26:12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Jadi ketika dikatakan dalam Islam, Tuhan menyeru kepada manusia agar datang sujud menyembah kepadanya, itu juga diterangkan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud. Tuhan itu di mana? Di bumi atau di arsy, bertahta di atas langit? Nah, terus di mana kita pergi, manusia pergi sujud? Kan ada tempat kita bersujud, bukan berarti di situ ada Tuhan. Nah, ketika ada panggilan, contoh misalnya saudara dipanggil kemudian atau diarahkan kemudian oleh seorang wanita yang Anda cintai, sayang, aku memanggilmu untuk bertemu di hotel dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kemudian ketika Anda pergi ke sana berarti Anda ke sana itu di situ ada hotel itu adalah Tuhan Anda? Kan tidak. Hanya sebagai tempat untuk memuji. Sama seperti orang yang mencium HP ketika dia telepon dengan wanita yang dicintai. Apakah dia mencium HP itu sama dengan mencium wanitanya? Enggak. Itu hanya media untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan perintah. Begitu kawan. Jadi orang-orang keturunan Ibrahim itu memang sudah menjadi tradisi mereka. Di dalam mereka menyembah Tuhannya ada yang disebut mikdas, ada yang disebut sinagoge, ada yang disebut masjid, tempat sujud, ada yang disebut Baitel, ada yang disebut Baitullah. Itu biasanya itu dalam ajaran agama keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu biasa. Oke, gini Bang ya. Dalam Kristen itu Tuhan itu adalah dalam diri kita sendiri. Itu dalam Kristen ya. Apa? Dalam Apa? Kristen ini. Gimana dalam Kristen gimana? Dalam Kristen bait Tuhan itu bait Tuhan bukan bait Allah ya. Saya nggak mau ngomong Allah karena Allah itu Tuhan dari negeri Mekah. Bait Tuhan itu ada dalam pada diri kita sendiri atau dalam hati kita. Itu dalam Kristen. Oh Jadi, iya, tapi faktanya kalian ke gereja ngapain? Oh, itu Bang, itu kita hanya datang ke gereja itu ya untuk berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Itu bukan untuk berarti Tuhan itu ada di gereja. Bukti seperti ini, Bang. Kami berdoa menghadap manapun bisa, kalian tidak bisa. Kalian harus menghadap kata siapa? Kata siapa? WC boleh nggak menghadap WC? Dari dalam Kalian sholat Kata Kalau siapa? kalian bisa sholat tidak menghadap Ka'bah, saya percaya apa yang abang bilang tadi. Ya, itu sholat. Katanya berdoa tadi. Bedakan berdoa dengan sholat. Sholat dan berdoa kita sama. Kalau berdoa dengan sholat itu berbeda. Kalau sholat itu kan prosesi ibadah baku yang sudah diatur dalam agama. Kalau doa itu dalam keadaan baring, berdiri dan seterusnya, itu boleh menghadap kemanapun. Sekarang begini, orang Yahudi itu diajarkan untuk menghadap ke Baitullah atau Baitel dalam beribadah. Mereka menghadap kemudian kepada Tuhannya. Orang Islam juga begitu. Nah, Kristen ini kiblatnya di mana Kristen? Kristen tidak punya kiblat. Kiblat itu kan udah saya bilang tadi. Pedoman Kristen, bait Allah, bait Tuhan itu ada dalam hati kita, dalam diri kita. Gitu. Terus kalau Anda mengatakan bahwa tubuh Anda adalah bait Tuhan, kenapa Anda memasukkan daging babi di dalamnya? Tidak ada larangan.
Kenapa Anda tidak Karena dalam memotong ajaran huruf? kami tidak ada larangan. Ini Bang Juma ya, Bang Juma selalu Iya. bicara tentang babi, Berarti tentang tidak manusia. bisa. Tuhan yang Anda maksud ada di tubuh Anda. Tubuh Anda itu Anda jadikan sebagai rumah Tuhan. Itu tidak bisa. Tuhannya orang Yahudi, nggak bisa ke situ dia. Berarti yang datang kepada tubuh Anda itu bukan Tuhan. Karena yang suka jorok-jorok itu hanya iblis. Kalau Tuhan itu suka yang kudus. Namanya Tuhan itu Maha Suci. Tuhan itu Maha Suci, Bung. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu ada di dalam tubuh Anda adalah bait Tuhan, maksudnya bait dewa mungkin, atau rumah setan. Karena Tuhan itu sukanya rumah yang suci. Makanya Tuhannya orang Yahudi mengharamkan orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Saudara, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu tidak boleh kemudian memasukkan orang yang tidak bersunat pemakan babi ke dalamnya. Apakah Ka'bah rumah suci? Ya jelas, Ka'bah itu rumah suci. Oh, apakah tempat berhala itu rumah suci? Apakah berarti Allah Mana itu, Allah itu berhalanya di berhala? mana? Berhala itu yang ada patung Yesus. Yang ada patung Berhala, Yesus di dalamnya, yang suatu ada benda kemudian mati tanda yang salib disembah di atau dalamnya, dipuja-puja, itu berhala. itu adalah berhala. Patung Kalau di Ada rumah orang suci, enggak sih? dengarkan. Ada enggak? Kalau di dalam Karena agama sosok kami, di yang agama dibentuk kami itu menyerupai itu jelas. bukan berhala. apa? Patung Yesus bukan berhala. Patung itu yang menyerupai, Patung Yesus itu bukan patung berhala. yang dibuat menyerupai sosok yang hidup, itu bukan berhala, tapi begitu. benda seperti batu apapun ya, itu yang dibuat berhala. ya. Oh begitu. Gimana sih? Ya iya dong. Jadi kalau Sekarang ada, sama Anda. jadi Terus patung kalau Jenderal misalnya, Sudirman, maksud jadi Anda kalau patung Jenderal misalnya, itu berhala? dengar. Jadi kalau misalnya Jawab. Anda Patung melihat Jenderal Sudirman itu rumah berhala, ibadah bukan? Anda itu ada patung-patung, itu bukan berhala patung-patung itu. Bukan berhala, saya tanya. Apakah patung Jenderal Sudirman berhala? Patung Tapi para kenapa? pahlawan berhala? Kenapa kemudian di dalam Yesaya 27 nomor 9 dikatakan begini? Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika kemudian Ka'bah itu penuh dengan patung-patung berhala, dihancurkan kemudian Nabi Muhammad patung-patungnya kemudian. Sama seperti Nabi Ayub, Nabi Yakub diceritakan dalam kitab Yesaya 27 nomor 9 itu. Nah yang jadi permasalahan sekarang ini adalah orang-orang Yahudi diajarkan di dalam rumah ibadah mereka itu tidak ada patung orang, apalagi patung binatang. Anda mengatakan bahwa patung Yesus itu dan Bunda Maria itu bukan berhala. Oke, gini. Jika Anda bicara Yesaya, Anda bicara sama Billy. Karena itu kitab dia. Itu Oh bukan jadi kitab Yesaya kami. itu tidak ada di dalam agamamu? Ada. Itu harusnya perjanjian baru. Tapi itu bukan pedoman Masalah kami. generasi. Masalah generasi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Juma, apa tujuannya? Anda kan merasa pintar Apa dalam agama tujuannya? Kristen. Dengar, Anda paham apa dong. tujuannya? Di Apa mana tujuannya perjanjian lama, kitabnya di mana Yahudi? perjanjian baru? Berarti apa fungsinya perjanjian lama itu di dalam agamamu? Apa fungsinya? Gini. Anda kan Fungsinya merasa apa? pintar terus ya. Jika Anda pintar, Anda harus paham Yesaya adalah perjanjian lama yang Ya, itu. apa fungsinya kitab itu Anda adalah ambil? Taurat. Apa Kitab fungsinya kitab yang Yesaya dipegang itu oleh ada di agama Yahudi. Anda? Kalau hanya Kami aksesoris memegang doang. perjanjian baru. Perjanjian lama Apa itu fungsinya? hanya syarat atau nubuat. Apa fungsinya kitabnya Fungsinya Yahudi? nubuat. Nubuat. Nubuat apa? Nubuat apa? Untuk gini loh. Perjanjian Apakah ada lama. nubuat untuk Kristen di kitabnya orang Yahudi? Oh, ada. Di Taurat Ada. ada. Di Apa? perjanjian Coba, lama